Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bapak. Untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang IPA. Baik, di tema 2 ini kita akan mempelajari subtema di pembelajaran 1. Kita akan mempelajari tentang ciri khusus hewan dan fungsinya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini yaitu yang pertama menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian bagaimana menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Baik. Adapun hewan-hewan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah bunglon. Di mana bunglon memiliki ciri khusus. Yang pertama itu memiliki kemampuan merubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya atau yang disebut dengan mimikri. Mimikri bertujuan untuk mengelabui mangsanya sehingga terhindar dari serangan pemangsa. Nah, adapun yang kedua, bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket. Lidah panjang lengket ini berfungsi untuk dapat menangkap mangsanya yang kurang terjangkau dari badannya karena lidahnya yang panjang, jadi bisa ditangkap. Untuk selanjutnya, hewan yang kedua adalah kelelawar. Kelelawar memiliki ciri khusus. Yang pertama, mungkin hanya kelelawar, hewan mamalia yang bisa terbang. Mamalia, tahu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Kelelawar memiliki kemampuan mendeteksi letak benda dari pantulan bunyi suaranya yang disebut dengan ekolokasi. Nah, ekolokasi ini bertujuan untuk mencari makanan dan menghindari dari pemangsanya walaupun dalam keadaan gelap. Itulah mungkin kelebihan dari kelelawar. Baik, ciri khusus yang dari hewan yang ketiga adalah unta. Nah, unta termasuk hewan yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, pada unta terdapat punuk di punggungnya. Nah, ternyata punuk di punggungnya ini memiliki fungsi sebagai tempat cadangan lemak dan menyimpan air. Kemudian unta memiliki telapak kaki yang sedikit lebar dari hewan berkaki 4 lainnya. Nah, hal ini berfungsi agar unta mudah berjalan di padang pasir. Baik, hewan yang ketiga adalah burung hantu. Nah, di mana burung hantu memiliki kekhasan dalam penglihatan dan pendengarannya cukup tajam. Sekalipun di malam hari, burung hantu bisa mudah mencari mangsa walaupun dalam keadaan gelap. Baik, untuk hewan yang selanjutnya, ciri khusus pada cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan air di mana dia punya kemampuan menyemprotkan cairan hitam seperti tinta. Nah, ternyata cairan hitam ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Untuk selanjutnya ada hewan walang sangit. Nah, hewan walang sangit ini biasanya hidupnya di pesawahan, dia menempel di padi. Nah, ternyata walang sangit memiliki kemampuan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nah, ternyata ini salah satu fungsi untuk dirinya melindungi dirinya dari pemangsa. Baik, untuk hewan yang ketujuh adalah ikan buntal. Nah, ini walaupun bentuknya sedikit lucu, tapi hati-hati. Ikan buntal bisa mengembungkan badannya seperti bola. Nah, ternyata ini sebagai bentuk dari pertahanan dirinya terhadap serangan musuh. Ikan buntal juga memiliki duri yang
cukup beracun, sehingga kita harus berhati-hati ketika memegang langsung ikan buntal ini, karena duri itu berfungsi untuk melindungi ikan buntal dari pemangsanya. Nah, hewan berikutnya, hewan yang tidak asing lagi di lingkungan kita, ya, cicak. Cicak, mungkin kita sering melihat cicak bisa merayap di atas langit-langit rumah, bisa merayap di dinding. Itulah kemampuan cicak. Cicak memiliki kaki yang lengket dan tidak akan jatuh sekalipun merayap di langit-langit rumah. Ketika sedang berhadapan dengan pemangsa, terkadang tiba-tiba cicak memutuskan ekornya. Nah, ternyata inilah yang disebut dengan autotomi dari cicak. Dia akan memutuskan ekornya, lalu kemudian memiliki kemampuan untuk tumbuh kembali ekor yang baru. Itu termasuk salah satu ciri khusus dari cicak. Baik, hewan yang berikutnya adalah bebek. Bebek sering kita lihat di danau atau di kolam. Dia dapat bergerak di atas air. Nah, ternyata bebek memiliki ciri khas di kakinya. Bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di atas air. Lalu kemudian bebek tidak akan tenggelam sekalipun berenang lama di atas air. Mengapa? Karena ternyata bulu bebek ini memiliki kandungan minyak yang berasal dari kelenjar prin di dekat ekornya, yang terkadang bebek sering menggosok-gosokkan ke sekujur tubuhnya dengan paruhnya. Nah, aktivitas ini disebut dengan prinning. Sehingga ketika bebek di atas air, bulunya tidak akan menyerap air dan akan tetap mengambang di permukaan air. Ciri khas selanjutnya dari bebek, di mulutnya ya. Nah, mulutnya ini memiliki paruh. Mengapa? Karena bebek senang berada di atas air atau lumpur, maka bebek akan mudah mencari makan walaupun di atas lumpur. Baik, hewan yang selanjutnya adalah landak. Landak, terkadang kita melihat landak sangat lucu sekali, tapi bulunya ini, wow, berduri, ya. Nah, ternyata duri inilah yang menjadi ciri khusus dari landak. Durinya berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan pemangsa. Oke, baik. Oke, adik-adik, anak-anak, Allah, Tuhan kita yang Maha Esa, menciptakan hewan dengan beragam ciri khususnya, ternyata memiliki tujuan tertentu. Tidak serta-merta Allah, Tuhan kita, menciptakan hewan dengan berbagai ciri khasnya. Ternyata ciri khusus pada hewan tersebut bertujuan agar hewan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi? Apa itu ya? Nah, adaptasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bertahan hidup. Sedangkan yang tidak mampu beradaptasi, maka akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali di edisi video pembelajaran yang selanjutnya. Nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.